Halo, kami Anissa Kunarjisari dan Victoria Jatikinasih akan menjelaskan tentang organisasi memori sekunder. Hierarki memori adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Secara umum, hierarki memori terdapat dua macam, yakni hierarki memori tradisional dan hierarki memori kontemporer. Hierarki memori memang disusun sedemikian rupa agar semakin ke bawah, peningkatan waktu akses memori semakin lambat, peningkatan kapasitas semakin besar, peningkatan jarak dengan prosesor semakin jauh, dan penurunan harga memori tiap bitnya semakin murah. Urutan memori. Yang pertama, register mikroprosesor. Ukurannya paling kecil, tapi waktu aksesnya paling cepat. Kedua, gauge mikroprosesor. Level 1, ukurannya paling kecil dari semua gauge. Level 2, ukurannya lebih besar dari gauge level 1. Kemudian ada memori utama. Aksesnya lebih lambat dari memori gauge. Lalu ada fixed rigid disk. Kemudian ada cakram optik, suatu medium penyimpanan data komputer, dapat berupa film atau musik, dan data yang dapat dibaca dengan optic reader. Yang terakhir ada tape magnetis, suatu medium untuk perekaman magnetis dibuat dari suatu mantel magnetisable tipis yang panjang. Kali ini kita akan membahas tentang hard disk. Apa itu hard disk? Jadi, hard disk adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital menggunakan cakram yang dilapisi bahan magnetik. Hard disk sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hard disk internal atau yang biasa udah terpasang di laptop, kemudian hard disk eksternal atau hard disk portable. Kemudian, apa sih fungsinya? Fungsi hard disk adalah untuk menyimpan data digital. Nah, data digital ini dapat berupa file atau dokumen, gambar, video, musik, sistem operasi, dan program-program. Kemudian, ketika hard disk rusak, maka data yang ada di dalam hard disk tersebut akan hilang. Inilah mengapa sebagian besar orang atau perusahaan memiliki sebuah data cadangan. Mereka memiliki media penyimpanan lain dan menyimpan semua file penting mereka ke media tersebut. Selanjutnya, untuk kecepatan hard disk memiliki kemampuan membaca data berkisar antara 5.400 rpm dan 7.200 rpm, 10.000 rpm sampai 15.000 rpm. Fungsi dari kecepatan membaca data pada hard disk yaitu seperti saat menghidupkan komputer, kemudian untuk menjalankan program, membuka file, atau melakukan hal lainnya menggunakan komputer. Pada saat itu juga, hard disk pada komputer sedang bekerja. Nah, cakram yang ada dalam hard disk ini akan berputar. Semakin cepat cakram itu berputar, semakin cepat pula komputer dapat mengeksekusi perintah yang diberikan. Kecepatan komputer akan sangat dipengaruhi oleh kecepatan putaran cakram yang ada di dalam hard disk komputer. Oleh karena itu, semakin tinggi kecepatan hard disk, semakin baik juga kinerja pada komputer. Itulah penjelasan tentang hard disk. Kemudian yang akan kita bahas yaitu disk IDE yang ada pada tahun 1986 sampai sekarang. Yang akan kita bahas dari disk IDE ini yang pertama yaitu definisinya. What is the definition of IDE atau Integrated Drive Electronics adalah standar interface antara bus data motherboard komputer dengan disk storage. IDE interface
dibuat berdasarkan IBM PC Industry Standard Architecture IVA 16-bit bus. Lalu ada kelebihan dari IDE. Yang pertama, controller diintegrasikan dengan hard disk. IDE ini banyak digunakan karena disk dihubungkan ke sistem dengan slot ekspansi yang konvensional dengan biaya yang cukup murah. Kemudian, kelebihan yang kedua dari IDE memungkinkan adanya metode perekaman khusus dengan laju perpindahan tinggi. Lalu, pembahasan terakhir kita adalah disk SCSI. What is the definition of SCSI? Small Computer System Interface. Disk SCSI adalah standar yang dibuat untuk kepentingan transfer data antara komputer dan juga periferal lainnya. Standar SCSI juga mendefinisikan berbagai perintah, protokol, dan juga antarmuka elektrik dan optik yang memang diperlukan. Keunggulan dari SCSI menawarkan kecepatan transfer data yang paling tinggi dibanding standar lainnya. Kemudian, penggunaan SCSI ini selain terdapat pada hard disk, juga terdapat pada printer, scanner, dan pelatih optik lainnya seperti CD. Bagi kamu yang sudah terbiasa dengan komputer, pasti tak asing lagi dengan istilah CD-ROM. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu CD-ROM dan apa jenis-jenisnya. Nah, sebelum membahas tentang CD-ROM, kita akan mulai dulu dengan ROM. ROM yang merupakan singkatan dari Read Only Memory adalah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berupa chip memori yang hanya bisa dibaca. Berbeda dengan mesin RW yang berarti rewrite, ROM belum memiliki kemampuan untuk dapat menulis atau menulis ulang data yang ada. ROM sendiri memiliki sifat yang permanen di mana semua data yang disimpan di dalam ROM tidak akan hilang atau berubah meskipun tidak ada daya listrik yang masuk ke CPU. Itu tadi adalah sejarah ROM yang sangat mendasar. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengertian CD-ROM. Apa itu CD-ROM? CD-ROM atau Compact Disk Read Only Memory adalah sebuah perangkat keras pada komputer yang berbentuk balok yang berfungsi untuk membaca data dari CD. Ada dua tipe CD-ROM, yaitu yang pertama ada ATA atau IDE dengan kecepatan 100 sampai 133 megabit per second. Kemudian ada SCSI dengan kecepatan 150 megabit per second. Lalu, apa sih perbedaan dari CD dan CD-ROM? CD-ROM adalah mesin yang dapat digunakan untuk membaca CD. Itulah kenapa kita tidak bisa asal memasukkan CD ke mesin ROM karena semua sudah didesain dengan sangat kompatibel. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi dari CD-ROM. Fungsi CD-ROM pada dasarnya adalah untuk membaca data atau menulis data ke dalam CD. Ini berarti komputer dapat membaca CD yang memiliki data atau lagu di dalam komputer, namun hanya dapat digunakan untuk membaca saja ya, tanpa melakukan penulisan. Selain sebagai mesin yang dapat membaca CD, CD-ROM juga memiliki fungsi yang lain, yaitu bisa digunakan untuk menginstal game, software, dan sistem operasi. Bagaimana CD-ROM bekerja? Cara kerja CD-ROM ini sangat unik karena menggunakan teknik penyinaran. CD yang ada akan disinari oleh laser dioda dan setelah itu akan dipantulkan kembali. Nah, untuk dapat memantulkan cahaya kembali, CD ini memiliki lapisan atas yang dapat memantulkan cahaya. Bagian-bagian dari CD-ROM. Ada labeling surface, protective layer, reflective layer, recording layer, dan polikarbonat substrat. Untuk
dapat membaca CD-ROM, maka alat yang diperlukan adalah CD drive. Ketika sedang membaca sebuah CD-ROM akan berputar dengan kecepatan sudut yang amat tinggi. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang jenis-jenis CD-ROM. Yang pertama ada TDK Veldok. TDK merupakan produsen CD-ROM yang baru di beberapa tahun belakangan ini. Namun, teknologi yang diberikan sudah tergolong mutakhir. Kemampuan CD-ROM yang dimiliki TDK dapat membaca 16 kali, dan untuk CD rewrite-nya dapat mencapai kecepatan menulis 9 kali dan membaca 40 kali. Yang kedua adalah Hewlett Packard. Merupakan salah satu produsen CD rewrite tertua di dunia. Hewlett Packard kini memproduksi HP Shure Store. Saat ini Hewlett Packard memiliki kecepatan pembacaan di angka 8 kali dan tulis 4 kali. Dibandingkan dengan TDK, mungkin Hewlett Packard terlihat lebih lambat. Namun brand yang satu ini tetap banyak peminatnya. Yang terakhir adalah optical disc. Jenis terakhir adalah optical disc. CD-ROM yang satu ini memang kurang populer di kalangan pengguna karena harganya yang mahal. Bentuknya menyerupai laser disc dan didesain modern. Nah, itu tadi penjelasan mengenai CD-ROM dan hard disk. Thanks for watching. See you in the next video.